Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Shadaqallahu alazim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzina yadhkurunallaha wal ladzina la yadhkurunallah kamathalil hayyi wal mayyit. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, kahabadat tariqatus sufiyah tahdi ilal martabatil aliyah. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih izinkan sampai pagi hari ini kepada kita semua melanjutkan ibadah kita di sisa-sisa umur kita, dengan harapan penuh Allah membukakan mata hati kita untuk hal anbiya wal awliya, seperti terbukanya mata hati para nabi dan para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, sebelum proses talqin zikir dan ijazah awrad thariqah Idrisiyah, Qadiriyah, Sadiliyah, Sanusiyah, tentu harus mengetahui dulu lewat muqaddimah dan kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub Syekh Muhammad Amin Al-Qurbi Al-Irbili Syafi'i rahimahullah. Beliau menyebutkan yang bagi lil muridin ayya'rifu nisbata syaikhihi wa rijala silsilati kulliha min mursyidihim ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ilam tattasil silsilatuhu ila hadratin nubuwah fa'innahu maqtu'ul faid lam yakun warithan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tukhadu minhu al-bai'ah wal ijazah. Artinya wajib bagi setiap orang yang ingin mengambil talqin zikir, ijazah wirid dalam thariqah mu'tabarah untuk mengetahui silsilah atau sanad yang mutasil dan sahih dari mursyid sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila silsilah atau sanadnya itu munqati', terputus, maktu, maka maktu'ul faid, bacaan hanya tinggal bacaan saja, tetapi terputus dari al-faid. Apa al-faid itu? Tarbiyah ruhiyah, bimbingan rohani yang tersambung kepada Nabi supaya usul kepada Allah. Jadi banyak murid-murid dalam kitab-kitab di toko buku banyak. Kalau hanya dibaca baik, kebaikan. Tetapi para ulama menjelaskan maktu'ul faid, putus dari tarbiyah ruhiyahnya. Sehingga kalau kita lihat semua para ulama
punya silsilah dan sanad. Salah satu imam dari madhab Syafi'i misalnya seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, beliau ahli tafsir Durrul Mansur. Kemudian juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis, Abdul Bari, beliau semua mempunyai sanad dan silsilah. Dan suluk di dalam thariqah, seperti dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rawi, beliau menjelaskan, beliau berguru tafsir hadis kepada dua imam dari madhab Syafi'i, Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Gak cukup beliau mengambil talqin zikir suluk dalam thariqah. Jadi semua ada sanad, ada silsilah. Nah inilah kita mengumpulkan kembali ilmu tradisi yang baik dari para ulama terdahulu. Jelas sanadnya, jelas silsilah. Ini yang pertama, tidak akan mendapatkan al-faid itu kalmijar. Ya, seperti kita ingin mendapatkan air yang bersih, maka ada paralon yang menyambungkan. Itu ibarat gambaran silsilah. Nah, yang disebut al-faid tarbiyah ruhiyah itu tidak datang begitu saja, tapi melalui silsilah. Nah, kalau tidak silsilahnya tidak mutasil, pertama maktul faid, terputus dari tarbiyah ruhiyah, tidak ada getaran batin, ketersambungan batin kita yang kuat. Yang kedua, justru wala tukhadu minhu al-bai'ah wal ijazah, jangan diambil ijazah. Begitu afiknya para ulama dalam sisi keilmuan. Lalu apabila seseorang mendapatkan talqin zikir dan ijazah dengan silsilah yang mutasil dan sahih, fa innahum idza aradu ayatlubu al-madada min ruhaniyatihim hasala lahum al-madad. Sebab kalau kita mendapatkan talqin zikir dan ijazah wirid yang tersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, silsilah atau sanadnya sahih, maka seorang murid yang mendapatkan talqin zikir tersebut punya hak apa? Ayatlubu al-madad, untuk mendapatkan al-madad, imdad, pertolongan, min rohaniyatihim, dari rohani mursyid-mursyid yang tersambung silsilah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasolalahum al-madad, hasil bagi muridin al-madad. Al-madad itu artinya pertolongan yang hakikatnya dari Allah, asbabnya dari silsilah rohani arwah, rohani mursyid-mursyid yang tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Syekh Ibnu Qayyim Az-Zawziyah, ruhani al-anbiya, para nabi dan para aulia, mereka tidak tinggal di barzah, di alam barzah, tetapi tazuru, mereka berziarah bahkan kepada orang yang masih hidup. Maka kalau kita lihat kitab-kitab para ulama, para mursyid berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan para sahabat atau dengan ulama yang terdahulu yang berbeda zaman, memberikan tarbiyah, memberikan bimbingan. Kenapa? Karena ada silsilah yang menyambungkan. Seperti dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Masjidil Aqsa berkumpul semua para nabi dan sholat bersaf-saf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tersambung semua para nabi dari Nabi Adam alaihissalam sebagai khataman nabi, nabi akhir zaman, tersambung, itu silsilah. Maka 25 yang disebutkan dalam Al-Quran.
Nah, inilah yang disebut dengan kekuatan. Nah, maka kalau kita sekarang berpikir semua kesuksesan, mau urusan pendidikan, urusan ekonomi, ya dakwah kita, apa modal yang paling utama? Orang sering berpikir, contoh kalau masalah bisnis, oh modalnya, oh manajemennya, oh networknya, oh pemasarannya. Memang itu semua adalah perangkat sukses dalam ekonomi, termasuk di dalam pendidikan. Padahal ada potensi yang telah ada dalam diri kita. Ini yang belum tergali secara maksimal. Kita kasih contohnya, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir yatim, miskin, karena keluarga Abdullah dan pamannya juga miskin. Lalu apa yang terjadi? Ini Allah memberikan contoh uswah hasanah. Kemudian beliau mengembalakan kambing orang lain, sukses, jujur, tekun. Di usia 4 tahun, ketika sedang bermain seperti anak-anak yang lainnya, lazim, datanglah Jibril alaihissalam yang menjelma menjadi manusia. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibaringkan. Dalam hadis itu pengakuan Nabi dioperasi. Jibril membawa wadah yang isinya air jam-jam, lalu dikeluarkan dari hatinya, entah organ yang mana, lalu dibersihkan dan dimasukkan kembali. Dalam hadis pengakuan Nabi tidak kurang dari 5 kali. Apa ini sebetulnya pembelajaran penting yang kadang dilupakan? Artinya manusia itu punya potensi besar yang disebut dengan hati. Tapi kalau tidak difungsikan dengan maksimal, maka tidak akan menjadi kebutuhan bagi kita. Maka 4 kali sampai 5 kali Nabi dioperasi hatinya dan dibersihkan langsung oleh Jibril alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa potensi hati ini harus tahliyah, harus dibersihkan, ankadaratil insaniyah. Ada kotoran yang zahir, ada kotoran yang batin. Hati harus dibersihkan, sehingga tidak cukup 1 kali. Dan yang terakhir sebelum Nabi SAW Mi'raj, dengan operasi yang sama. Sehingga ini menjadi thoriqah yang pertama qoblal bi'tsah, sebelum Nabi diutus. Apa? Tahliyah atau tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa atau hati Nabi langsung oleh Jibril alaihissalam. Lalu yang kedua adalah proses kholwat atau tahanusnya Nabi mendekati usia 40 tahun bolak-balik ke Gua Hira. Dalam hadis Bukhari bab awal turunnya wahyu, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, hubibtu bil khola'i bil kholwat. Nabi mencintai menyendiri di masa-masa sebelum turunnya wahyu. Ada seminggu di Gua Hira turun lagi, mengurangi makan, minum, bergaul, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak cukup 1 kali, berulang-ulang. Dan itulah kesukaan Nabi sebelum datang malaikat Jibril alaihi salam. Bukan mencari kekuasaan ke Gua Hira itu, bukan mencari popularitas, bukan mencari harta. Satu yang dicari, kebenaran yang datangnya dari Allah. Karena melihat situasi kondisi masyarakat yang jahiliyah, inilah yang mendorong Nabi. Nah, 2 thoriqah ini telah diturunkan qoblal bi'tsah sebelum Nabi diutus.
Maka oleh para ulama ahli tasawuf, dua thariqah ini menjadi penting. Apa? Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, atau takhliyah, pembersihan jiwa dari penyakit-penyakit hati. Yang kedua adalah proses zikrullah, riyadhah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari dua thariqah inilah Jibril datang membawa Al-Quran, yang isi Al-Quran itu ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satu urusan pun yang tertinggal dari Al-Quran. Mau ekonomi, mau politik, membangun bangsa, sebuah negara, semuanya sudah komplit dalam Al-Quran. Kebenaran yang sempurna datang karena hati telah melakukan dua proses, takhliyah atau tazkiyatun nafs, dan tahanus atau berkhalwat. Nah, semua akhirnya diberikan oleh Allah kepada Nabi. Mau ekonomi, kekuasaan, sampai Nabi 1 tahun sebelum meninggal, tarikh menyebutkan Amul Wuhud, tahun di mana banyak delegasi-delegasi datang bahkan dari luar jazirah Arab seperti bagian Syria, datang kepada Nabi menyerahkan wilayahnya, ingin dibawa kekuasaan Madinah. Amul Wuhud, ekonomi, kemenangan, kekuasaan diberikan kepada Nabi SAW. Yang justru sebelum itu Nabi adalah dalam keadaan miskin, dalam keadaan yatim. Jadi apa sebetulnya yang menjadi potensi besar adalah al-qalbu. Mau urusan apa saja, kalau suksesnya ingin sukses di hadapan Allah, maka al-qalbu ini menjadi penting sekali. Qalbu sudah ada dalam diri kita. Kalau modal bisa jadi masih di luar, pasar masih di luar kalau dalam ekonomi, tapi hati sudah ada dalam diri kita. Nah, sejauh mana kita menggali potensi hati ini? Nah, maka dalam tasawuf itulah yang disebut dengan riyadhah dan mujahadah. Riyadhah artinya bagaimana membangun kualitas hati, mujahadah bagaimana menundukkan hawa nafsu kita. Maka kalau kita benar-benar menggali hati kita dengan riyadhah sekaligus menundukkan hawa nafsu kita dengan mujahadah, maka hati seperti itulah yang akan mendatangkan keberkahan-keberkahan. Jadi hati itu seperti tempat. Kalau hatinya bersih, yang datang yang bersih-bersih. Ya, seperti gelas, kalau bersih, yang masuk, yang dituangkan ke gelas itu air bersih. Tapi kalau tong sampah, walaupun mahal belinya, kira-kira yang masuk yang mana? Ya sampah, kotoran, yang bau, yang menjijikan. Sekarang hati kita mau seperti gelas yang bersih atau seperti tong sampah? Ini sebetulnya kekuatan. Jadi kalau berbicara apa saja urusan tentang keberhasilan, tentang kesuksesan, yang sesungguhnya di hadapan Allah adalah dalam penempaan hati kita. Hati inilah yang akan berinteraksi sekaligus menarik. Jadi hati itu akan menarik. Hati yang kotor menarik kotoran. Hati yang bersih menarik bersih. Datang ke mana saja, dengan siapa saja, hati yang bersih, yang akan diterima adalah kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan. Hati yang kotor ketemu siapa saja, mau dengan ulama, mau di hadapan Ka'bah, bahkan bisa ngambil harta orang. Di kekuatan yang sesungguhnya, modal yang sesungguhnya adalah hati kita. Hati inilah yang mempunyai potensi besar, modal besar, dan hati semua ada dalam diri kita. Bapak Ibu punya hati ya? Katanya kalau lagi marah, dasar nggak punya hati. Gak tahu hatinya di mana. Karena
Al-Quran menyebutkan hati itu dibagi dua. Ada qalbun munib, ada hati yang selalu kembali kepada Allah. Ada qalbun salim. Ini kelompok kriteria yang baik. Qalbun salim, hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati. Ada qasiyat qulubuhum, sebaliknya hati yang keras. Tergantung diri manusia. Hati yang baik akan menarik kebaikan-kebaikan. Nabi SAW terlahir yatim, miskin keluarganya, tapi punya hati. Di mana dua proses tadi, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, menjadi dua thariqah yang diturunkan qoblal bi'tsah, sebelum Nabi diutus. Nah, dengan hati seperti itulah kebenaran yang sempurna Al-Quran turun, sehingga pada gilirannya Nabi SAW memegang segala-galanya, kekuasaan, ekonomi, kemenangan, wilayah, memberikan rahmat bagi alam semesta. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, seperti apa menggali potensi sebagai modal besar yang sudah ada dalam diri kita? Kalau modal harus diusahakan dulu, betul nggak? Ya. Kalau manajemen harus dipelajari dulu, nggak ada di luar diri kita. Tapi kalau hati kita sudah ada dalam diri kita, maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya, itulah yang disebut bagian dari ni'matul ijad, nikmat yang sudah Allah jadikan, nikmat eksistensi. Nggak usah minta dulu, gak usah nyari-nyari dulu. Kalau modal harus pulang panting, ya, pemasaran harus kontak panting kalau dalam ekonomi. Tapi hati, ruh kita sudah ada, maka masuk dalam kategori nikmatul ijad, nikmat yang sudah Allah ciptakan. Gak pernah minta, gak pernah mengusahakan. Inilah anugerah yang Allah berikan. Nah, seperti apa menggali potensi rohani hati? Maka dalam agama kita, rukun agama kita tauhid, fikih, dan tasawuf. Tasawuflah satu ilmu dari selain daripada tauhid dan fikih, yang tugasnya adalah untuk membersihkan hati, yang tugasnya adalah untuk membangun kualitas hati, potensi. Maka kalau kita lihat mabadi yang 10 dari ilmu tasawuf, disebutkan at-tasawuf huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafs, ilmu untuk mengetahui kondisi daripada jiwa kita, hati kita. Mahmuduha, apakah terpuji, atau mazmumuha, atau tercela. Wa kaifa tazkiyatuha, dan bagaimana cara membersihkan jiwa yang kotor. Kemudian wasair ilallah, bagaimana hati kita mendekat kepada Allah. Nah, jadi rukun agama kita sempurna, tauhid, fikih, dan tasawuf. Nah, tasawuf punya fungsi wilayah hati kita, disebut juga ilmu batin, ilmu batin. Nah, jamaah sekalian, maka kita harus melakukan dua proses supaya hati kita berkualitas. Nah, tadi contohnya Nabi. Kalau Nabi mah langsung oleh dosennya, malaikat Jibril. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Dosen Nabi Jibril alaihissalam yang terus mengajarkan, termasuk tadi proses tazkiyatun nafs. Nabi dioperasi 4-5 kali pengakuan Nabi sebelum diutus, saking penting. Nah, kita harus melakukan sama tazkiyatun nafs. Penyakit-penyakit hati inilah sebetulnya yang membuat potensi hati kita rusak. Gelisah, resah, nggak ada tawakal, nggak ada semangat jihad. Tawakalnya hanya kepada uang, nggak ada tawakal kepada Allah. Tidak tumbuh keikhlasan, tidak tumbuh sifat ridho, mahabbah, cinta kepada Allah, sampai kepada ma'rifat kepada Allah. Kenapa? Karena dibiarkan.
Potensi yang sangat mahal itu ketika dibiarkan, tidak diamalkan ilmu tasawuf, membuat potensi besar itu menjadi rusak. Nah, kita untuk melakukan proses tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa ini harus belajar untuk mengamalkan ilmu tasawuf. Penyakit-penyakit hati kita bersihkan dari penyakit ujub, takabur, riya, hasad, hubbu dunia. Hubbu dunia itu bukan cinta dunia. Kalau diterjemahkan letter hub artinya cinta dunia, orang mungkin kenapa cinta dunia disalahkan? Yang tepat untuk mengalihkan terjemah dari hubbu dunia dalam ilmu tasawuf itu adalah gila dengan dunia. Kalau gila dengan dunia, jadi ini kan? Jadi perhatian nggak? Kalau cinta dunia orang, kenapa disalahkan cinta dunia? Maka penerjemahan letter hubbu dunia, hub cinta kepada itu nggak tepat. Cari makna yang dimaksudkan oleh ilmu tasawuf. Hubbu dunia ada gila dengan dunia. Hubbu riasa gila dengan jabatan. Nah, ini yang membuat rusak. Nah, itu bagian dari penyakit batin. Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'in menyebutnya adalah maksiatul batin. Yang maksiat bukan hanya tangan kita, kaki kita, anggota tubuh kita, tetapi hati kita ketika hubbu dunia, hubbu riasa, tergila-gila dengan dunia, tergila-gila dengan jabatan. Itu bagian dari maksiat batin kita. Nah, penyakit hati seperti itu yang membuat rontok, rusak potensi besar dari batin kita. Keberkahan tidak akan datang, pertolongan tidak akan datang apabila hatinya kotor, rusak karena penyakit-penyakit hati. Nah, maka pertama dalam kitab tasawuf, seseorang harus mendapatkan talqin zikir. Dari mana? Di mana dulu Rasulullah SAW dalam surah Muhammad ayat 19 ditalqin dengan zikir oleh Jibril alaihissalam, ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, bukan dengan pengetahuannya ini, tapi ilmu keyakinan, ilmu ainul yakin, ilmu hakul yakin. Fa'lam maknanya di situ. Kalau fa'lam ketahuilah la ilaha illallah, anak SD juga, anak PAUD juga bisa melafalkan itu. Tapi fa'lam yang dimaksud adalah ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin, hakul yakin. La ilaha illallah, sehingga akan terbuka makna la ilaha illallah. Inilah talqin Nabi dari Jibril alaihi salam. Tafsiran dari Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu dalam kitab Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar. Lalu Nabi setelah mendapatkan talqin zikir dari Jibril, Nabi menalkinkan kepada para sahabat dengan talqin yang sama. Dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan proses talqin zikir la ilaha illallah dari Nabi kepada para sahabat dibagi dua. Ada jama'i, berjamaah seperti hari ini, atau furoda, atau sendiri-sendiri. Nah, fungsinya dari talqin zikir la ilaha illallah itu memaknai la ilaha nafi, kalimatun nafi. Sebab hati kita ketika kotor dengan penyakit hati harus dibersihkan. Maksud ilah bukan hanya berhala, lata uja, nggak ada. Bukan berarti bebas kita dari ilah selain Allah. La ilaha dalam ilmu tasawuf adalah al-akwan, gambaran-gambaran dunia yang membuat hati kita tidak tersambung dengan Allah. Kecintaan kepada dunia, gila dengan dunia, gila dengan jabatan, penyakit hasad, penyakit ujub, penyakit takabur, kebencian, al-hikdu, itu semua adalah yang membuat hati kita menjadi mati. La ilaha, kalimat nafi, artinya nafikan, keluarkan dari hati kita. Illallah, kalimatul isbat, tetapkan hanya Allah. Hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah, sehingga dimanapun kita merasa ditatap oleh Allah. Itu makna dari la ilaha illallah. Ini kalau sudah terbuka, maka salah satu hadisnya yang furoda, yang sendiri, yaitu Sayyidina Ali
datang kepada Nabi SAW ingin mendapatkan talqin zikir secara khusus sendiri. Kemudian Nabi mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah dibacakan itu kemudian Nabi menyatakan law anna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin la rajahat la ilaha. Ini baru kebuka. Seandainya 7 lapis langit dan bumi ditimbang dan kalimat la ilaha illallah dengan makna yang dalamnya ditimbang, akan berat kalimat la ilaha illallah. Kalau apa? Kalau terbuka hati. Ya, sekarang disuruh hitung uang ya 50 juta dengan la ilaha illallah, berat mana? Berat mana? Kira-kira yang melotot ya ngitung uang atau la ilaha illallah? Harus jujur ini ya, la ilaha bisa ngantuk, tapi kalau ngitung uang ya, benar-benar melek. Berarti kalimat la ilaha illallah belum terubah. Itu yang dimaksud talqin zikir. Nah, kalau sudah kalimat la ilaha terhujam dalam hati, menghidupkan hati, keberkahan akan tertarik oleh kalimat itu karena hatinya hidup. Nabi bersabda, "Matsalul ladzina yadhkurunallah wal ladzina la yadhkurunallah kamatsalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang hatinya zikir kepada Allah bahkan dilisankan dengan hatinya yang tidak zikir kepada Allah, laksana orang yang hidup dengan yang mati. Beda nggak? Jauh kemana-mana nggak? Yang mati nggak bisa gerak apa-apa, yang hidup bisa beraktivitas. Hati yang mati tidak bergerak, hanya akan menuruti hawa nafsunya. Tapi hati yang zikir menjadi bergerak. Itulah sebetulnya kekuatan. Menangkap ilmu akan datang, keberkahan akan tertarik karena hatinya hidup. Seperti orang yang hidup kan bisa kemana-mana, bisa meraih, bisa mencari, bisa mendapatkan. Coba jenazah, sholat aja disolatkan. Itu karena hati. Banyak orang hati mati, makanya tidak membuahkan datang keberkahan, memberikan kemanfaatan yang besar bagi diri, apalagi kepada orang lain. Maka di sini kita penting sekali. Contoh ada bisnis ya. Bisnis dulu ini cerita, boleh cerita nggak? Boleh. Biasakan kalau al-khibrah, kalau pengalaman itu lebih berkesan, nafsi lebih berkesan dalam hati ketimbang hanya sebatas informasi atau pengetahuan. Dulu dia masih 5 tahun yang lalu, 2015, peletakan batu pertama yang kemarin Pak Wakil Gubernur dulu masih bupati. Peletakan batu pertama waktu itu keluar estimasi anggaran 19 miliar, panitia punya uang 250 juta, masih gitu ya, kurang ya. Tawakal kita kepada Allah kan, ketika lihat asbabnya cuma 250 juta, anggaran 19 miliar kan masih jauh, jomplang. Jangan-jangan peletakan batu pertama selanjutnya nggak bisa diletakkan. Ada kan sifat seperti itu. Akhirnya berdoalah kepada Allah, maka Allah berikan petunjuk lewat zikir, lewat doa, munajat. Suruh nampak, suruh nampak waktu itu baru 1 tahun, nyewa, modalnya berapa? Cuma 50 juta. Kemudian dibawa ke Cipatujah ilmunya, sekarang sudah 30 hektar. Masjidnya alhamdulillah 3 tahun. Kemudian tambaknya Allah kembangkan dari 50 juta modalnya aja, tapi modal yang mahal, modal hati, keyakinan, kesungguhan, belajar ikhlas memperjuangkan agama Allah. Itu yang dimaksud dengan kekuatan hati. Kita belajar menggali potensi hati. Tuh 7 tahun yang lalu buka BMT, modalnya sama, ngumpulin tuh jamaah cuma 50 juta. Sekarang udah asetnya berapa? 50 total. Sekitar 50 miliar. Artinya bukan hanya nominal itu yang kita cari, artinya Allah buktikan. Seperti tadi Rasulullah SAW dibuktikan.
Beliau nggak butuh dengan kekuasaan, tapi Allah yang memberi. Beliau sama sekali zuhud, tapi Allah memberikan kepercayaan. Justru banyak orang yang ngejar-ngejar dunia malah capek seperti ngejar bayang-bayang. Para wali nggak mengejar kekuasaan, nggak butuh, dan hanya Allah yang dibutuhkan. Tapi justru kekuasaan mengejar-ngejar dirinya. Nah sekarang ingin kita yang ngejar-ngejar juga atau ngejar-ngejar kita? Khadijah yang ngejar-ngejar Nabi, betul nggak? Padahal Khadijah itu kaya raya, sampai Abu Jahal pun capek nyari strategi bagaimana supaya Khadijah mau dilamar. Tapi dibalik malah Khadijah yang ngejar-ngejar Nabi. Nah sekarang ini Bapak udah dikasih belum nih? Belum, Tad. Ada yang belum? Belum, Tad. Tapi kebanyakan udah nikah gitu. Nah dulu kita ceritanya ngejar-ngejar calon istri atau istri yang ngejar-ngejar kita? Tad, aduh. La haula wala quwwata. Ini kan bukti. Ya, bukti seperti itu. Para nabi memberikan bukti nyata. Begitu belajar bukan ukuran masalah usahanya, bukan, tetapi itu semua harus jadikan alat ya, untuk ibadah kita, membangun pendidikan kita, dakwah kita, supaya kekuatan harokah dakwah, harokah pergerakan taklim atau tarbawiyah pendidikan, harokah iktisadiyah perekonomian, harokah istimaiyah pergerakan membangun sosial masyarakat, dan harokah asia-sia politik itu terpadu kembali. Kalau umat ini ingin benar-benar disukseskan, antum a'laun, kalian di umat Islam itu a'laun, yang paling tinggi. Kuntum khairu ummah, kalian itu umat terbaik. Kenapa hari ini kita termarginalkan dalam berbagai aspek, politik global, ekonomi global, kita ini di bawah. Karena kita harus mengembalikan Quran itu terintegrasi, pergerakan harus tersatu. Kalau hanya pendidikan tanpa ekonomi, ekonomi tanpa pendidikan, dakwah tanpa ekonomi, dipisah-pisah dalam sebuah pergerakan umat Islam, maka akan lemah. Maka harokah dakwah sebagai ujung tombak pergerakan dakwah, harokah tarbawiyah untuk mencetak di pesantren-pesantren, kemudian harokah iktisadiyah, mesinnya, kendaraannya. Kalau tidak ada ekonominya bisa nggak? Harokah istimaiyah, dari pesantren membangun masyarakat, dibenahi. Harokah asia-sia, kekuasaan butuh, politik butuh, tapi jangan sampai politik ya, menggadaikan agama. Politik untuk kepentingan agama, jangan sampai agama dipolitisasi untuk kepentingan politik pribadi. Ini yang mesti berhati-hati. Dalam Islam, Rasulullah SAW berpolitik bersiasat, menghadapi para raja, kekuasaan, berpolitik. Tetapi politik itu untuk kepentingan agama. Jangan sampai agama dipolitisasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, pergerakan inilah yang sebetulnya dibutuhkan hari ini oleh umat Islam. Maka kembali pergerakan itu semua dari hati. Karena Nabi 13 tahun menempa para sahabat, hatinya terlebih dahulu. Sebelum datang perintah sholat, belum datang perintah puasa, sebelum datang al-ahkam kaitan dengan hukum, maka 13 tahun itu sebetulnya proses pembersihan hati, membangun kualitas batin. Nah, maka talqin zikir tadi itulah yang sebetulnya akan menggerakkan seluruh panca indera kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, baik kita mulai proses talqin zikir. Kaifiatnya telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi membacakan kalimat, selesai, kemudian para sahabat mengikutinya secara bersama-sama. Kalau talqinnya jama'i, kemudian kita belajar untuk membersihkan batin kita. Oleh sebab itu, baik jamaah sekalian, pejamkan matanya, pejamkan matanya, kemudian khobrul qalbi, hadirkan hati bersama Allah. Mulai pagi hari ini kita ingin membangun kualitas batin kita,
kualitas hati kita, jiwa kita yang paling dalam adalah potensi besar. Tanpa meminta, Allah berikan. Inilah kebaikan dari Allah, nikmatul ijab. Dengan talqin zikir ini kita berharap batin kita melakukan proses untuk selalu membersihkan, kemudian mendandani hati kita tahliyah dengan sifat-sifat terpuji, tumbuh sabar, tumbuh syukur, tumbuh ridho, tumbuh tawakal, tumbuh zuhud, tumbuh mahabbah cinta kepada Allah, bahkan puncaknya adalah ma'rifatullah. Ini yang kita harapkan, bukan yang lain. Dunia bukan, jangan dijadikan tujuan. Karomah, mukasyafah jangan dijadikan tujuan, sebab kita akan tertipu. Jadikanlah Allah yang menjadi tujuan kita. Kalau Allah yang jadikan tujuan, kita nikmat bersama Allah. Mudah bagi Allah untuk memberikan segalanya bagi kita, untuk kebaikan kita, keberkahan kita, dan kemanfaatan yang lebih besar. Mengarahkan hati semata-mata karena Allah itu tidak mudah. Menemukan keikhlasan di balik setiap amal itu tidak mudah. Allah berjuang. Kita berharap lewat talqin zikir ini sebagaimana diajarkan oleh Jibril kepada Nabi kepada para sahabat-sahabat, kepada tabi'in, dan sampai di pagi hari ini mudah-mudahan mampu menggerakkan hati kita, menggali potensi besar kita. Allah datangkan keberkahan dari seluruh penjuru, dari seluruh aspek kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lapalkan sama-sama talqin zikir, dan nanti adalah ijazah wirid apa yang dihimpun wirid-wirid di tarekat Indonesia ini yang ada dalam kitab Hadikatul Rahim akan diijazahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ikuti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Hayyu Ya Qayyum, 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 bi rahmatika astaghith. bi rahmatika astaghith. Teman sekalian, itu adalah kalimat-kalimat wirid di tarekat Idrisiyah yang pokoknya. Nanti untuk kelengkapannya ijazah yang ada dalam kitab Hadikatul Ikhwan. Teman sekalian, sebelum menerima lengkap dengan ijazahnya, wajib kami menyampaikan silsilahnya. Kami menerima dari Syekh Akbar Muhammad Dahlan, dari Syekh Akbar Muhammad Dahlan, dari Syekh Akbar Abdul Fattah, dari Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi, dari Syekh Muhammad Al-Mahdi, dari Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sanusi, beliau dari Syekh Ahmad Ibn Idris, sehingga dinisbatkan tarekat Idrisiyah. Beliau dari Syekh Abdul Wahab At-Tazi, beliau dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabar. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabar mendapatkan bimbingan dari Nabi Khidir alaihissalam dalam kitab Al-Ibriz di kalangan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabar. Nabi Khidir adalah sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, Jibril alaihissalam, Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini silsilah yang subro, yang pendek, dan silsilah kubro yang panjang. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabar sebelum berjumpa dengan dibimbing oleh Nabi Khidir alaihissalam, beliau berguru kepada mursyid-mursyid tarekat. Yang pertama tersambung kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau di atasnya adalah Syekh Abu Hasan As-Sazili, di atasnya ada Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian ke atasnya ada Imam Hasan Al-Basri, kemudian sahabatnya ada dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali dari Rasulullah SAW, beliau dari Jibril alaihissalam, Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah silsilah dalam tarekat Idrisiyah, ada dalam kitab Hadikoh dan dibaca. Ada silsilah sugro yang pendek lewat Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian yang kubro tersambung kepada guru imam, kepada mursyid-mursyid seperti Syekh Abu Hasan As-Sadili, Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai kepada tabi'in, Imam Hasan Al-Basri, sahabat Sayyidina Ali, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan talqin zikir dan ijazah wirid ini, batin kita tersambung pada mursyid-mursyid tersebut. Dalam kitab Al-Majmu'ah Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sanusi, barang siapa yang bermusafah, barang siapa yang talaki dan musyafah, kemudian mendapatkan talqin, zikir dan ijazah, maka tersambung dengan kutub yang 4. Gausul A'zam kutub yang 4. Pertama adalah Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, kedua adalah Syekh Abu Hasan As-Sadili radhiyallahu an, ketiga adalah Syekh Ahmad Ibn Idris radhiyallahu an, yang keempat adalah dengan Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sanusi. Para ulama menyebutkan bahwa 4 mursyid ini adalah disebut dengan kutub dan menjadi umdatut thariqah, menjadi pegangannya thariqah mu'tabarah. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, siap menerima ijazah seluruh tarekat Idrisiyah? Siap. Nanti menjawab qabil nanti. Ajaztukum al-awrad al-thariqah Idrisiyah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat kedua tangannya. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ij'alna hadina mahdiyin wa radallina wa la mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma ftah lana futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rabb, ampuni seluruh kezaliman yang telah kami perbuat, kezaliman yang diperbuat oleh mata kami, mulut kami,
telinga, tangan, dan kaki kami. Ya Rabb, kami tidak akan mampu menghitung dosa yang pernah kami perbuat dari mulai balik sampai pagi hari ini. Ya Rabb, ampun dosa kedua orang tua kami, ayah yang telah mengandung, ayah yang telah menafkahi. Bahkan di antara kami ada orang tua yang sudah kalah wajah, tidak bisa ditetap lagi wajahnya. Kami belum banyak berbuat kebaikan kepada mereka, ya Allah. Bahkan kami sering melukai hati mereka. Jadikan alam kuburnya raudhatul min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati kami, penyakit ujub karena ilmu, karena harta, karena jabatan, penyakit takabur, sombong, ria, ingin dipuji oleh orang lain dalam beramal, hubbud dunya, gila terhadap dunia, hubbul riasah, tergila-gila dengan jabatan, hubbul jah, tergila-gila dengan penghormatan dan penghargaan manusia. Ya Rabb, semua penyakit-penyakit hati bersihkan dari hati kami, bersihkan dari jiwa kami. Ya Rabb, tanamkan dalam jiwa kami sifat-sifat yang terpuji. Tumbuhkan dalam hati kami makom zuhud, makom sabar, makom tawakal, makom ridho, makom taslim, berserah kepada Allah, makom mahabbah, kecintaan, wasyauq ilallah, cinta kepada, dan tumbuhkan makom makrifat dalam hati kami. Ya Rabb, bangkitkan kesadaran ini sampai akhir hayat kami. Mampukan kami, ya Rabb, untuk mengisi lembaran demi lembaran sampai ke akhir hayat dengan ketaatan dan ketakwaan kepada-Mu. Ya Rabb, Engkau telah tetapkan ajal kematian kami, entah tinggal berapa lagi hitungan sisa umur kami. Ya Rabb, berikan, hidupkan hati kami untuk terus beramal soleh atas nama-Mu, ya Rabb. Setiap amal tumbuh dari keikhlasan, kesadaran atas nama-Mu. Ya Rabb, datangkan keberkahan dari pintu. Jadikan kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Mampukan hati kami dan lisan ini menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan kematian kami nanti kematian su'ul khatimah. Ya Ghaniyu aghnina bifadlika amman siwa. Rabbana wasi' alaina arzaqana fi dunya wa la tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ij'alha fi aydina wa la taj'alha fi qulubina bi rahmatika ya arhamar. Wahai Zat yang Maha Kaya, limpahkan rezeki yang berlimpah yang penuh dengan keberkahan. Ya Rabb, kami butuh dengan anugerah-anugerah. Ya Rabb, kami butuh dengan rezeki dan karunia-karunia-Mu. Engkau membukakan keberkahan rezeki dari pintu langit dan pintu bumi. Engkau tambah rezeki kami tambah mengenal kepada-Mu. Engkau tambah rezeki kami tambah pandai bersyukur kepada-Mu. Ya Rabb, jadikan semua yang Kau titipkan kepada kami menjadi amanah. Semua yang Kau titipkan menjadi media sarana ibadah dan dakwah. Ya Rabb, kami dalam menghadapi tugas dakwah, mengajar, menjalani kehidupan ini, banyak tantangan dan banyak problem-problem yang menghalangi. Ya Rabb, datangkan makhraj jalan keluar yang terbaik. Engkau selesaikan urusan-urusan kami seluruhnya, ya Rabb, dan Engkau kecualikan atas pertolongan dan kekuasaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga yang penuh dengan keberkahan. Jadikan kami sebagai imam bagi istri dan anak-anak kami. Mampukan kami mendidik mereka. Jadikan anak-anak kami generasi yang mewariskan ilmu Nabi kepada mereka. Di saat kami sudah ada di alam barzakh, di saat nanti kami sudah ada di alam kubur, ada anak kami yang menggantikan dakwah, menggantikan sujud, menghidupkan masjid, menyebarkan kemanfaatan ilmu, menegakkan kalimat-kalimat di muka bumi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.